Dia juga sangat peduli. Saya punya pengalaman lagi dengan dia. Saya pernah pendidikan intelijen short course sama-sama beliau di Hawaii. Kami bertiga, saya pimpinannya. Bahasa Inggris saya tentu saja tidak sebaik bahasa Inggris Prabowo, tapi dia sangat banyak membantu saya dengan tulus. Artinya bahwa dia nggak peduli pada saat dia itu bukan komandan pun bukan pimpinan. Pada saat dia bisa membantu untuk kesuksesan itu pasti dia lakukan. Ya memang untuk menjaga situasi, orang yang dicopot, mohon maaf ya, di-reshuffle dari partai politik tertentu, hendaknya diganti dari partai politik itu juga, tetapi pilihannya Prabowo Subianto, bukan titipan orang siapa-siapa gitu ya. Ini sangat perlu supaya kemudian kabinet dia bisa bekerja dengan baik, bukan hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh, mohon maaf, oleh Pak Jokowi yang lalu. Diseleksi ulang, hakim agung mana yang masih agung. Kalau tidak ada, berhentikan semua. Kalau kita mau memberantas korupsi, enggak omon-omon. Kalau omon-omon, udah nanti si Zarob, Rikar itu kita hukum seberat-beratnya, omon-omon. Begitu di pengadilan tipikor dihukum bebas, dihukum kuat, nanti di Mahkamah Agung temannya sendiri kan, mana bisa jeruk makan jeruk. Maka rekomendasi saya, ya, yaitu shutdown Mahkamah Agung. Pertama ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sebuah harapan, sebetulnya memang beliau dari dulu seperti itu. Saya contohkan begini ya, di semua kesatuan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, pasti kesatuan menjadi sangat baik dibandingkan sebelumnya. Contoh misalnya ya, beliau pernah danjen Kopassus tanpa mengecilkan danjen-danjen sebelumnya. Saya ikut berapa kali ulang tahun Kopassus. Pak Prabowo juga sudah ada di mana-mana, udah nggak menjabat lagi. Tapi kalau disebut, ya selama setiap ulang tahun kesatuan pasti disebut ya, komandan pertama, komandan kedua. Komandan-komandan lain hampir tidak ada tanggapan. Ya mohon maaf dengan tidak menunjukkan. Tapi kalau disebut nama Prabowo, gegap gempita menyambut tentang Prabowo itu, tepuk tangan. Padahal dia bukan danjen Kopassus lagi, sudah lama, dan bukan calon presiden seperti sekarang, bukan. Dia pernah komandan Batalion 328, lintas udara 17 Kostrad. Saya termasuk atasan langsungnya, sama juga. Sampai sekarang pun kalau disebut nama Prabowo, pada saat itu beliau tidak menjabat apa-apa, sudah lari ke Yordania apa. Kalau disebut komandan sekian Prabowo Subianto, gegap gempita anggotanya, sangat bangga anggotanya dengan dia. Dan memang di mana dia menjabat, pasti kesatuan itu dia latih dengan baik dan dia lengkapi dengan sangat baik dengan berbagai alat peralatan yang canggih. Orang akan bilang ya dia waktu itu kan anak mantunya presiden, bisa saja. Tapi apa semua orang yang jadi punya kemampuan gitu mau? Nah, mungkin lebih baik dia pakai uangnya untuk sewa private jet kemana-mana daripada untuk kesatuan, mungkin seperti itu. Dia juga sangat peduli. Saya punya pengalaman lagi dengan dia. Saya pernah pendidikan intelijen short course sama-sama beliau di Hawaii. Kami bertiga, saya pimpinannya. Bahasa Inggris saya tentu saja tidak sebaik bahasa Inggris Prabowo, tapi dia sangat banyak membantu saya dengan tulus. Artinya bahwa dia nggak peduli pada saat dia itu bukan komandan pun bukan pimpinan. Pada saat dia bisa membantu untuk kesuksesan itu pasti dia lakukan. Ini sekedar memberikan harapan juga ya. Pada saat beliau danjen Kopassus, beliau pernah berkunjung ke Akmil. Saya gubernur Akmil waktu itu. Bang, aku mau ke Akmil bang. Ya, naik apa wo? Saya bilang, pakai heli. Saya terjun bebas bang, free fall. Hah? Seorang bintang 2 masih mau free fall. Hebat banget itu. Saya kira kalau saya terakhir terjun itu saya pangkat letnan kolonel. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin ada.
ada yang bintang 2 masih mau terjun bebas, dia free fall. Buat saya sangat menguntungkan. Oke, saya bilang, saya kumpulkan taruna di lapangan, dan kebetulan dengan dia terjun free fall itu buat saya poin yang baik untuk memacu anak-anak taruna tuh. Lihat, kalau jadi pimpinan seperti itu, bukan setelah pangkat tinggi kemudian duduk di belakang meja, enggak, betul-betul turun ke lapangan sama-sama dengan anggotanya. Pada saat saya komandan Gubernur Akmil juga, dia merenovasi total, lupa saya 4 atau 6 gedung kelas gitu, yang tiap gedung itu ada terdiri dari 3 atau 4 kelas gitu. Dan itu luar biasa sekali karena dia nggak ada hubungan apa-apa. Dia hanya pernah taruna di situ, itu aja. Kembali kalau orang yang skeptis begitu mengatakan, iya Pak, buat dia kan gampang mengerahkan orang untuk bangun. Tapi apa semua orang mau seperti itu? Buktinya ya ada orang yang punya duit banyak juga lebih baik dia foya-foya sendiri kemana-mana daripada ikut-ikut seperti itu. Itu antara lain yang saya katakan. Sehingga boleh saya katakan kalau Prabowo punya tekad seperti itu, memang ya dimanapun dia satuan, pimpin satuan pasti dia lakukan seperti itu. Pada saat tugas-tugas operasi juga sama. Kopassus ini pada dasarnya kan bukan satuan operasional, satuan pembinaan. Artinya satuannya di BKU-kan kepada komando operasi di mana-mana gitu ya. Jadi dia sudah kehilangan kendalinya di sana, kecuali masalah pembinaan. Tapi di mana pasukannya ada, dia acap kali datang tiba-tiba ke situ untuk inspeksi sama pasukannya. Dan itu kadang-kadang mengganggu juga, karena mengganggu pengendalian operasi. Tapi terlepas dari itu menunjukkan dia betul-betul tidak mau lepas tangan dari kesatuannya. Jadi saya bisa katakan dari aspek itu, bukan saja dengan pidato awal dia, tapi memang manusianya seperti itu. Dia akan berusaha keras pada saat memimpin organisasi yang menjadi yang terbaik. Nah, pada saat situasi seperti sekarang, saya diskusi dengan teman-teman dekat saya banyak kali-kali. Ini gimana membenahinya, karena kita sudah tahu lah orangnya tekadnya tinggi tapi kabinetnya kok seperti ini. Gimana? Umumnya mengatakan, Pak sudah punya konsep tentang menata itu bagaimana dalam waktu dekat ini. Tapi ada poin yang saya sampaikan teman-teman yang ada di dekat dia. Pak, memang menurut kami perlu ada sikon di luar Pak, supaya bisa memberi kekuatan dia untuk betul-betul tegas untuk melakukan pembenahan di kabinetnya. Nah mungkin front tanah air ini bisa juga menjadi pembangun sikon itu dengan memberikan masukan-masukan sehingga dia merasa betul perlu kita ambil langkah-langkah cepat dalam kaitan itu. Karena kalau tidak ada pembangunan kondisi sikon di luar kabinet, mungkin beliau akan agak sedikit lambat untuk mengambil keputusan. Tapi kalau sikon terbangun, saya kira akan lebih cepat buat beliau. Dan saya sarankan juga mestinya front tanah air ini harus punya jalur khusus kepada Presiden Prabowo. Saya kira bisa dibentuk gitu ya. Mungkin kadang-kadang bisa ketemu langsung ke beliau-beliau ya, atau melalui jalur khusus itu boleh. Mungkin kita bisa mengutus 3-5 orang untuk memelihara komunikasi dengan itu. Tentu aja dengan catatan supaya tidak menyimpang. Yang 3 atau 5 orang utusan kita itu tidak boleh menjadi bagian dari kabinet Prabowo. Itu udah komitmen kita bersama selalu ya. Jangan sampai utusan itu justru membangun untuk seolah-olah saya hebat Pak, nanti pakai saya, bukan. Tidak. Jadi utusan 3-5 orang kita itu yang punya hubungan dengan Pak Prabowo harus dibuat komitmen Anda tidak menjadi bagian dari kabinet Prabowo. Anda hanya menjadi penyalur apa ide-ide kita untuk sampaikan kepada Pak Prabowo. Kemudian menurut kami mungkin perlu ada reshuffle strategis, dan saya kira Pak Presiden pasti sudah punya ide itu. Tapi yang perlu kita sarankan adalah ini betul ditata secara sepertinya alamiah gitu ya. Apa contohnya alamiah itu? Pak, biarkan saja Pak mulai ada pergantian pimpinan-pimpinan partai politik. Bapak cukup mensikonkan aja. Mungkin bukan ada penggantian pimpinan ketua umum partai politiknya sudah akan berubah. Tidak lagi menjadi Jokowi men, tidak lagi, tapi sudah menjadi orang-orang profesional. Dan tidak perlu juga kita saran pada Prabowo, tidak perlu juga mengangkat orang-orang Pak Prabowo menjadi pimpinan, enggak Pak. Nanti itu justru akan mengembalikan apa yang telah terjadi masa lalu. Menjadi DPR sudah kehilangan hak kontrolnya karena semuanya orang Prabowo lagi. Enggak, bukan itu yang kita maksudkan.
tapi bagaimana membangun suatu konsep strategis sehingga partai-partai politik itu kembali membangun munasnya dengan baik, memilih orang-orang profesional, dan orang profesional itu melakukan tugas-tugasnya secara profesional juga gitu. Kemudian juga setiap ada pergantian reshuffle kabinet, ya memang untuk menjaga situasi, orang yang dicopot, mohon maaf ya, di reshuffle dari partai politik tertentu, hendaknya diganti dari partai politik itu juga, tetapi pilihannya Prabowo Subianto, bukan titipan orang siapa-siapa gitu ya. Ini sangat perlu supaya kemudian kabinet dia bisa bekerja dengan baik, bukan hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh, mohon maaf, oleh Pak Jokowi yang lalu. Kemudian ada poin lain saya catat sendiri juga. Mungkin perlu segera mulai dilakukan, beliau tentu sudah mulai merumuskan kartu kuning untuk reshuffle kembali, misalnya katakanlah ada tadi disebut, tadi teman menyebutkan tentang salah satu menteri yang disebut oleh Pak siapa tadi? Ya mungkin sudah buat kartu kuning satu, muncul kartu kuning kedua udah copot aja, tapi diganti dari partai politik yang sama, tidak menimbulkan gejolak, tapi itu pilihannya Prabowo Subianto, bukan lagi titipan dari ketua parpol yang lama, apalagi titipan dari Jokowi gitu ya kami. Saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan, tapi kejutan itu segera harus dimulai. Tadi saya sependapat sekali, betul-betul prinsip sekali itu undang-undang KPK harus segera diubah. Betul-betul KPK tidak lagi gampang diotak-atik oleh Presiden, dan saya yakin Pak Prabowo juga waspadakan juga karena beliau toh, mohon maaf, kita tahu ada dugaan-dugaan juga ya, tapi itu kan bisa dieliminasi dengan hal-hal lain yang masih tetap dalam jalur hukum yang betul gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan banggakan, para panelis, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama keluarga besar FTA di bawah pimpinan Pak Tata. Saya hanya ingin sebetulnya kita senang ya, terutama kami ya, dan saya tahu FTA juga senang ketika Pak Prabowo menang. Kenapa Forum Tanah Air menyambut baik kemenangan Pak Prabowo? Saya ingat 2019 kami berkampanye sama keluarga besar FTA ya Pak Tata. Saya ingatkan kami berkampanye di New York, saya jalan ke UK ya dengan keluarga besar FTA. Di Uni Eropa untuk berkampanye Pak Prabowo di 2019. Makanya kali ini juga kita senang karena yakin bahwa kegembiraan ini, kita tahu tidak ada manusia sempurna. Jadi pasti ada kelebihan dan kelemahan. Tadi sudah disebutkan bagaimana kelebihan Pak Prabowo dan bagaimana kelemahannya. Tetapi saya ingin menyoroti tadi sudah banyak dibahas mengenai bagaimana ekonomi, bagaimana. Nah, kami ingin yang saya sedih sebetulnya itu karena ketika diumumkan kabinet besar, saya berharap banyak bahwa ada perwakilan perempuan yang cukup banyak. Tetapi kenyataannya ketika diumumkan para menteri, keterwakilan perempuannya hanya 4. Ya, di menteri. Kemudian meskipun ditambah di Wamen, tetapi itu pun masih sangat sedikit. Artinya dari 108 itu perempuannya hanya di bawah, di atas ada 4 yang menteri ya. Di bawah saya nggak tahu kurang lebihnya. Tetapi ini sangat menurut saya di mana demokrasi ini adalah, apalagi Undang-Undang 45 kita dari dulu sebetulnya di Indonesia ini tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, sama dengan Amerika, before law, men and woman sama gitu kan. Tetapi pada kenyataannya meskipun kami sudah berjuang mendapatkan 30% kuota perempuan di pemilu, di partai politik, di mana-mana, dan kami selalu berjuang, ya memang dunia di mana-mana politik itu sangat patriarki, ya tidak budayanya. Tetapi menurut saya kesadaran berpolitik dengan, karena demokrasi itu kan laki perempuan vote-nya satu, one man one vote, dan di Indonesia perempuan itu 49,2% penduduknya perempuan, ini menurut BPS ya, correct me if I'm wrong kalau saya salah.
Tetapi kenyataannya masih selalu saja hanya menjadi bunga. Yang penting kan ada perempuan. Jadi saya katakan kabinet ini sangat maskulin dengan segala hormat saya. Ya, meskipun yang dulu sama. Ya, tetapi kami berharap di kabinet ini banyak perempuan-perempuan, tapi mudah-mudahan karena masih ada harapan. Ya kan, harapannya nanti di perbaikan-perbaikan akan muncul perempuan-perempuan hebat, karena di Indonesia ini banyak perempuan-perempuan hebat. Kita nggak kalah loh sama Amerika demokrasinya. Kita sudah punya presiden perempuan pernah, ya meskipun tidak lewat pemilu tapi pernah. Ya kemudian, tetapi kemarin tidak ada sama sekali wakilnya cawapresnya yang perempuan, justru Gen Z ada, tetapi perempuan belum ada. Nah, kemudian bagaimana Amerika sekarang? Coba lihat Kamala Harris. Kita lihat menang nggak ya Kamala Harris? Karena menurut saya ya di Amerika itu meskipun bicara demokrasi, tetapi jangan lupa bahwa di sana sangat patriarki dan sangat puritan, memegang nilai-nilai agama. Mana ada orang Amerika sekuler sekali. Pak Tata lebih bisa menjelaskan. Nilai-nilai itu makanya hanya ada di mata uang Amerika. In God we trust. Itu menunjukkan bagaimana mereka berpegang kepada Tuhannya, agamanya. Kelihatannya saja Amerika sekuler mereka ini, tapi lihat ketika Partai Republik yang menang, apa yang dilakukan? Beda dengan Partai Demokrat. Nah ini kita lihat. Tetapi di Indonesia ini kan Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya bicara bahwa demokrasinya akan dijaga, tapi tidak dengan caci maki, dengan santun. Demokrasi Pak Prabowo ketika diwawancarai, beliau katakan, karena ditanya oleh Bloomberg, mungkin masih ada ya, saya yakin Anda masih di YouTube-nya. Bagaimana dianggap bahwa seorang jenderal itu militer akan memimpin tidak demokratis. Kemudian jawaban beliau bagus sekali. Saya mengikuti proses saya sampai jadi presiden ini melalui proses demokrasi. Jadi bukan saya melalui proses demokrasi. Jadi beliau akan memperjuangkan demokrasi. Nah ini yang harus dikawal oleh kami semua, kita semua di sini. Proses demokrasi itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki, tetapi juga perempuan. Kemudian demokrasi itu saya setuju bahwa demokrasi itu home ground demokrasi, bukan import seperti yang lain-lain import. Tapi nilai-nilai demokrasi harus home ground demokrasi, local wisdom. Kalau misalnya kita bicara bagaimana kemudian di global, apa tanggapan global? Sampai sejauh ini belum ada satu negara pun yang menyampaikan, ya artinya memberikan penilaian terhadap kabinet sekarang. Saya hanya di waktu itu saya mendapatkan banyak sekali telepon dari mereka. Mereka hanya menanyakan besar sekali gitu ya, apa yang terjadi, bagaimana dengan pelantikan, mereka hanya menanyakan. Dan saya katakan semuanya baik-baik saja, semuanya ada waktunya. Nah yang kita berharap ini kan harapan ya, harapan atau kelanjutan ya. Jadi kita bicara menurut saya kita jangan bicara harapan atau kelanjutan, tapi keberlanjutan keberlanjutan negara ini juga harus tetap kan, keberlanjutan yang mana yang kita lanjutkan. Jadi harapan atau kelanjutan menurut saya kurang tepat ya, tetapi karena keberlanjutan itu harus ya, hanya keberlanjutan yang mana yang akan yang bisa kita tolerir, dalam arti kata tentunya yang jelek harus ditinggalkan. Dan bagaimana Forum Tanah Air ini bisa mengawal, karena saya kira banyak ya teman-teman dari Forum Tanah Air yang duduk, ada juga yang sudah duduk di kabinet ya, karena waktu itu kita sama-sama kampanye dan lain sebagainya. Nah ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan komunikasi, karena global issue ini luar biasa. Kita bicara tentang kemerdekaan Palestina, kita bicara Indonesia harus gitu ya, artinya normalisasi dengan Israel. Coba saya tanya, adakah yang mengatakan
Atau adakah yang menanyakan bagaimana hubungan diplomatik kita dengan Taiwan? Bagaimana dengan One China Policy? One China Policy. Kita dengan Taiwan negara merdeka. Taiwan tidak menjajah dan tidak dijajah. Tapi kenapa kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan? Kenapa kita dipaksa harus bicara hubungan normalisasi dengan Israel yang jelas against humanity dan ada di undang-undang dasar kita bahwa penjajahan di atas bumi harus segera dihapuskan. Jadi ini harus dipertanyakan dan ini yang harus menjadi fokus FTA. Karena ini menyangkut banyak lagi kan ekonomi dan lain sebagainya. Nah kemudian yang terakhir saya ingin ini kan dengan situasi global yang seperti ini, tadi sudah dikatakan poros Beijing, poros, tapi sekarang kita ada lagi BRICS. Siapa anggota BRICS? Coba kita lihat. India, Cina, ya, kemudian Rusia, kalau Rusia, kemudian banyak lagi dan kita masuk. Siapa India? Siapa Cina? Apakah mereka ramah terhadap mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim? Bagaimana India politiknya? Nah ini harus disikapi, tidak hanya berdasarkan ekonomi kita akan diuntungkan, tetapi juga secara kan Pak Prabowo sudah janji bahwa rakyat, ya, dan Pak Prabowo terus berjuang. Saya berharap, saya yakin Pak Prabowo tidak akan lupa dengan perjuangannya di demokrasi. Kan beliau ikut proses demokrasi. Saya yakin beliau tidak akan lupa dan ini yang harusnya terus saya yakin akan memotivasi beliau. Bagaimana beliau dikalahkan, bagaimana beliau ini, tapi harus ada yang mengingatkan. Yang memotivasi beliau adalah kesejahteraan rakyat. Jadi kita harus terus mendukung Pak Prabowo untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyat. Tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi ketidakadilan, apalagi hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Keren Jadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak ingin berteori karena panjang sekali nanti. Saya ingin menyampaikan 4 hal saja. Dan itu bisa dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo mulai besok pagi. Dan dampaknya pasti luar biasa, yaitu bidang penegakan hukum, law enforcement. 1, kalau kita lihat Zarok Rikar, ya kan disingkat, ya kan? Kan Zarok Rikar. Apa? Itu coba bayangkan ya, ditemukan uang 920,9 miliar plus 51 kilogram emas antam, hampir 1 triliun dari 1 Markus. Selama 10 tahun paling tidak menjabat sebagai Kapusdiklat di Mahkamah Agung 2012-2022. Bayangkan itu baru 1 Markus. Kalau dia 1 triliun dan 1 triliun itu adalah uang yang ditemukan Kejaksaan Agung, maka kita bayangkan pasti lebih besar dari itu uangnya kan? Pasti lebih besar dari itu. Jangan-jangan sudah ada yang di luar negeri, sudah ada dalam bentuk yang lainnya. Bayangkan dari 1 Markus ini berapa perputaran suap di Mahkamah Agung, bayangkan. Hanya dari 1 Markus. Kita tahu bahwa 5 miliar akan diberikan pada hakim yang mau menyelesaikan soal Tanur ini. Dan dia dapat fee 1 miliar. Artinya kalau 5 kali lipat dari 1 Markus ini saja, perputaran uang minimal 6 triliun bayangkan. 1 triliun dia, 5 triliun di hakim-hakim agung. Berapa jalan, berapa pintu Markus di Republik ini, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Maka rekomendasi saya out of the box, mudah-mudahan ini menggelinding. Apa? Keluarkan Perpu shutdown Mahkamah Agung. Ya,
Jadi seleksi ulang, jadi semua hakim agung dibekukan, lalu kemudian diseleksi ulang hakim agung mana yang masih agung. Kalau tidak ada, berhentikan semua. Kalau kita mau memberantas korupsi, enggak omon-omon. Kalau omon-omon, udah nanti si Zarob, Rikar itu kita hukum seberat-beratnya, omon-omon. Begitu di pengadilan tipikor dihukum bebas, dihukum kuat, nanti di Mahkamah Agung temannya sendiri kan, mana bisa jeruk makan jeruk. Maka rekomendasi saya ya, yaitu shutdown Mahkamah Agung. Semua hakim untuk sementara dibekukan dulu, diseleksi ulang hakim agungnya. Dan saya berharap ini menjadi rekomendasi Yusril, rekomendasi Otto Hasibuan, rekomendasi Natalius Pigai, rekomendasi Mugianto, rekomendasi Supratman Andi Aktas, rekomendasi Wakil Menteri Hukum, Menteri Kemasyarakatan, rekomendasi Agus Andrianto juga, Silmi Karim. Mereka lah yang merupakan punggawa hukum di kabinet Prabowo. Mungkin Prabowo tidak akan berpikir soal shutdown Mahkamah Agung, tapi mereka harus memberikan penguatan. Dan kita yakin bahwa kita akan mendukung kalau seandainya shutdown Hakim Agung. Mendukung nggak? Orang akan bicara tentang the independency of judiciary, ya, bicara tentang yang namanya division of labor, bicara tentang trias politika. Bro, itu kalau negara dalam keadaan normal. Di negara dalam keadaan normal kita bicara hukum-hukum yang normal. Tapi negara yang dalam keadaan tidak normal kita bicara hukum yang tidak normal. Itu yang namanya ekstra konstitusional. Dan kalau itu memang dimaksudkan baik bagi negara ini, why not? Udahlah, nggak bisa kita memperbaiki hukum yang ada kalau modelnya cuma separuh-separuh. Udah, nanti kita hukum berat. Kasus Sambo bagaimana? Siapa yang bisa monitor Sambo kalau dia masih menjalani hukuman? Jadi omon-omon aja. Nah ini mudah-mudahan kita desakkan. Oke, satu. Yang kedua, ingat nggak Rudy Soik? Ini orang membongkar mafia BBM. Dia yang diberhentikan oleh Polda NTT, malah di demo kayak Rocky Gerung di demo di Mahkamah di Kejaksaan Agung kan gitu ya. Selamanya kalau diserahkan kepada Kapolri yang begini-begini nggak akan selesai. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk? Maka saya desakan, sudah saya bikin di YouTube saya, bikin tim independen untuk menyelesaikan kasus Rudy Soik ini. Siapa yang nakal, pecat, berhentikan. Kalau Kapolri terlibat, Kapolri yang berhentikan. Itu baru jelas dan tegas. Kalau masih omon-omon begini-begini, lalu tiba-tiba tim independen mengatakan hanya terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Terlalu banyak omon-omon kita dalam menyelesaikan soal hukum ini. Padahal kita tahu di penegak hukum polisi bermasalah, di Kejaksaan Agung bermasalah, di Kementerian Hukum plus HAM bermasalah, di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bermasalah. Anda yakin nggak orang-orang dari Mahkamah Agung yang sekarang ke Mahkamah Konstitusi itu bersih? Itu bermasalah. Malah ada isu yang mengatakan hakim di Mahkamah Konstitusi itu melobi hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan sesuatu. Kan kacau negara ini. Dua hal. Nah, yang ketiga sebagai instrumen tambahannya adalah Jokowi harus menarik kembali usulan pimpinan KPK. Jokowi lagi. Prabowo. Gara-gara Fufu Fava ini. Ya kan? Ada lagunya sih, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fava, makzulin aja. Nah, jadi Prabowo harus tarik yang namanya usulan calon pimpinan KPK yang dibuat berdasarkan Timsel atau Pansel Mulyono. Itu nggak sopan sebenarnya. Coba bayangkan, ini kan strategis, bagian dari upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi disabotase oleh Jokowi pada akhir masa pemerintahannya, dan kemudian sudah terpilih calon pimpinan KPK. Padahal kita tahu
tidak akan kuat. Karena itu kita desakkan agar ditarik kembali, bikin sebuah seleksi pimpinan KPK yang transparan, partisipatif, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Cari orang-orang terbaik yang memang jagoan memberantas korupsi, kan begitu. Nah, kita desakkan juga itu kepada Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan dan lain sebagainya. Yang kita nggak yakin juga apakah dia clear. Ya kan? Kalau Refli Harun nggak pernah yang namanya nyuap hakim. Iya, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang advokat nggak pernah. Karena saya nggak pernah beracara di pengadilan negeri, soalnya acara di Mahkamah Konstitusi saja. Nggak tahu kalau Aziz Januar pernah nyuap hakim nggak? Nah, kita frankly speaking aja. Mereka yang menyuap hakim itu berhentikan. Seumur hidup tidak punya standing untuk beracara. Tapi untuk yang lain boleh, silakan. Hakim yang terlibat berhentikan. Oke. Dan tambahannya adalah kembalikan orang-orang berintegritas seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan ke KPK kembali. Lalu yang terakhir adalah keluarkan Perpu juga untuk menghapuskan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyebabkan KPK seperti hari ini. Tidak independen, menjadi bagian dari eksekutif dan lain sebagainya. Nah, 4 langkah yang saya katakan ini, 5 ya sebenarnya hitungannya jadi 5 ya. 5 langkah yang saya katakan ini bisa dilakukan pemerintahan Prabowo mulai besok pagi. Jadi tidak 5 tahun ke depan, enggak, besok pagi bisa dia lakukan. Mengeluarkan Perpu bisa besok pagi, membuat tim independen bisa besok pagi, dan lain-lain yang 5 itu semuanya bisa besok pagi. Dari sini kita akan terbangun optimisme kita bahwa Prabowo presiden yang serius. Karena saya tidak mau lagi bicara kondisi sebelum 20 Oktober 2024. Ya kan, nanti membuat kita melankolis kan begitu. Tapi kita bicara setelah 20 Oktober 2024. Saya tidak bicara lagi siapa orangnya, tapi apa yang dia kerjakan untuk satu bidang ini. Bidang lain nanti kita akan pelototi sama-sama sampai kemudian kita membuat evaluasi 100 hari, mana menteri yang layak, mana menteri yang tidak layak untuk diteruskan. Yang tidak layak itu karena dia korup dan memang biang korupsi. Yang kedua adalah karena dia tidak profesional, tidak bisa bekerja dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!